93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan Gama FM untuk yang lebih baik untuk saat ini seperti schedule yang sudah kami buat, bahwa juga program talk show berikutnya setelah tadi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Makassar. Saat ini saya kedatangan tamu berikutnya untuk juga kita berbincang santai di kesempatan siang ini dalam program talk show Radio Gama. Kita akan berbicara tentang peningkatan layanan publik, Sombere, dan Smart City. Dan sudah bersama saya saat ini Pak Andi Irwan Bangsawan, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Sehat. Oke, ini adalah ini sahabat saya di sini udah lama ya tidak bertemu. Ya, Interaktif dengan pendengar. ya. Makanya juga kami undang untuk sedikit kemudian bisa menjumpai lagi pendengar kita, penonton channel kita, dan kita mengawali dengan tupoksi dulu nih Pak Irwan. Tupoksi dari Anda selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Kota Makassar. Ya. Jadi terima kasih ya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar. Ya. Radio Gama. Radio Gama. Iya. Luar biasa. Terima kasih sudah diundang di sini pertama-tama. Oke. Pertama kali saya ada di sini, betulnya bahagia rasanya. Kemudian kalau cerita tentang tugas dan fungsi Asisten 3, Asisten 3 ini bidang administrasi umum di bawah Sekretariat Daerah Kota Makassar. Di bawah langsung Sekda Kota Makassar. Sekda, oke. Dan kita bertanggung jawab langsung kepada Sekda Kota Makassar. Kemudian tugas dan fungsinya tentunya karena Asisten Administrasi Umum punya tugas untuk penyelenggaraan, perencanaan, ya. Kemudian masalah administratif terhadap penyelenggaraan keuangan di sekretariat, penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi pemerintah Kota Makassar. Yang selanjutnya masalah keprotokoleran, protokol dan pelayanan pimpinan. Yang keempat tentang bagian pelayanan umum, bagian umum. Ini di bawah kita langsung. Jadi yang selanjutnya ada di bawah jalur koordinasi juga. Jadi ada jalur koordinasi itu setingkat dari SKPD. Kalau bagian itu tadi 4 item itu. Tapi kalau di koordinasinya di dapat beberapa SKPD seperti Bapeda, Badan Pengelola Daerah, BKPSDM, ada Balitbank, itu internet. Oke, kalau siang ini kita konsentrasi pada layanan publik mungkin ya Pak ya. Peningkatan layanan publik untuk warga Kota Makassar. Ini kalau kita lihat bahwa kota kita ini kan tagline-nya Sombere Smart City. Semakin kesini semakin berkembang, semakin maju gitu. Nah tentu saja bagaimana pelayanan publik kepada warga kota ini harus lebih ditingkatkan, lebih maksimal. Kalau sampai hari ini seperti apa untuk pelayanan publik yang kemudian paling tidak sudah di-upgrade ya, untuk lebih maksimal lagi? Jadi pelayanan publik Kota Makassar saat ini tadi kita yang berbasis Sombere dan Smart City. Visi Kota Makassar yaitu visinya percepatan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang Sombere dan Smart City dengan infrastruktur yang kuat ya untuk semua. Ini visi pemerintah Kota Makassar. Visi ini yang dijabarkan itu adalah Sombere dan Smart City. Kenapa ada konsep kota cerdas Smart City digabungkan dengan konsep Sombere. Sombere itu adalah kearifan lokal, hak kita, keramahan, hospitality yang selalu digaungkan pemerintah Kota Makassar tentang hospitality, keramahan. Nah, makanya konsep Smart City ketika Smart City berbasis kota dunia ya. Jadi kita tidak, selain kita melaksanakan program pelayanan konsep Smart City berbasis IT, tapi kita tidak bisa melupakan juga bahwa keramahan kita, ya, hubnya kita, bagaimana kearifan lokal kita, sehingga itu tidak lepas itu dalam konsep itu. Selanjutnya bahwa berharap bahwa
dengan konsep smart city ini, dengan berbasis teknologi informasi, 15 kecamatan di Kota Makassar ini sudah harus mempunyai data, Iya. informasi, sistem pelayanan dengan standar yang sama. Mhm. Biasanya kan dulu-dulu kalau di daerah kota itu standarnya bagus pelayanannya. Tapi Iya. ketika di daerah pinggiran kurang bagus. Tapi kita berharap dari Smart City ini konsep pelayanan. Ya. Semua kecamatan itu, kecamatan itu dengan standar pelayanan yang sama. Iya. Berbasis IT semua. Informasi, teknologi, informasi. Ini yang kita kembangkan dan tentunya kita berharap ini bisa memberikan manfaat yang baik. Dan ternyata sangat bermanfaat. Dan keterbukaan, transparansi itu kita lebih dominan. Ya. Oke, kalau yang kemudian ini pasti juga mendengarkan seperti apa testimoni dari masyarakat warga kota ya. Kalau Ya. tadi Pak Irwan mengatakan untuk pelayanan publik ini jangan hanya di pusat kota, tapi mencakup seluruhan Iya. di pinggir kota dan sebagainya. Seperti apa kemudian tanggapan masyarakat dengan adanya program-program seperti ini? Ya, tentunya masyarakat sangat terbantu, Iya. ya. Terbantu karena apa? Beberapa hal yang menjadi target kita peningkatan pelayanan ya, perbaikan layanan di kelurahan. Di kelurahan itu konsepnya sudah berbasis ya seperti bank lah, minimal Iya. bank lah. Layanan di depan itu dan tentunya masyarakat tidak menemui orang per orang lagi. Iya. Ya. Kecuali kalau ada problem yang lebih bahkan mereka tapi mereka diterima langsung ya di layanan tersebut. Nah ini yang tentunya memberikan manfaat dampak positif ya. Walaupun sebenarnya ini sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, namun ini sekarang sudah menjadi kewajiban buat Iya. kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor-kantor lurah dan kantor camat yang akan dibangun dan berbasis seluruh bersih. Iya. Artinya sebelumnya pelayanan di kantor kelurahan ini masih Ya, apa ya, belum maksimal begitu ya? iya. Jadi masih manual Manual, iya. rata. Sekarang kita usahakan berbasis itu IT semua. Seperti apa namanya? KTP juga kan KTP, layanannya tidak betul. terlalu ribet lagi tidak seperti dulu. Mhm. Bahkan kita bisa memprint sendiri. Kalau saya lihat di situ bisa Iya. print sendiri begitu. Dari keluhan-keluhan yang masuk, kalau tidak salah Pak Irwan juga melayani melalui TikTok ya? Ya, stop. Ya, Oke, ini tentu satu hal yang luar biasa, santai sebenarnya, tapi kemudian bisa mendengarkan seperti apa ya keluhan yang disampaikan. Apa yang paling banyak dikeluhkan, Pak, dari masyarakat? jadi begini, tentang media sosial, media sosial. Sebenarnya saya bermedsos sudah lama, Iya. ya. Terus bermedsosnya saya di Instagram, Facebook, Iya. dan lihat dulu bisa ada pet dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada TikTok. Saya dulu biasanya live-nya di Instagram ketika saya menjabat Kadisnaker. Jadi Sabtu Minggu itu saya menerima layanan pengaduan ketenagakerjaan. Sabtu Minggu. Iya. Jadi semua layanan itu masuk bisa sampai ribuan orang yang ternyata masyarakat banyak mengeluh. Iya. Setelah itu saya langsung menerima. Kemudian setelah itu bertahap kepada kepala bidang pada saat Kadisnaker. Saya ini berkembang di TikTok, terus di TikTok saya buka, saya bisa bikin konten-konten yang sebenarnya ini TikTok dengan saya rubah. Konten TikTok ini adalah untuk menghibur, untuk lucu-lucuan. Kalau Instagram dan Facebook begitu untuk saya bekerja. Saya bekerja informasi tentang siapa saya kerja. Tapi di TikTok itu berkembang. Jadi hal yang lebih lucu lagi, tapi harus bermanfaat dong. Iya. Kalau hanya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, harus ada yang bermanfaat. Akhirnya, bagaimana caranya? Saya coba-coba beberapa bulan yang lalu itu untuk membuka layanan TikTok gitu. Iya. Jadi saya lakukan itu menerima yang lucu-lucu juga sih, juga. Kemudian lucu-lucunya itu akhirnya ada yang mengeluh, Pak tolong minta misal gini, KTP saya belum selesai Pak. Iya. Saya minta DM aja, alamatnya di mana dan lain sebagainya. Aduh gitu. Itu pertama, akhirnya tiba-tiba masuk lagi Pak, masalah parkir. Waduh, semua masalah. Kali pada saat lebaran kemarin, mohon maaf belum puasa. Waduh, kan parkir lagi semrawutnya. Itu dan saya menyampaikan itu, melanjutkan itu kepada Instansi terkait. teman-teman saya terkait di namanya dinas parkir, teman-teman yang sering macet dan lain sebagainya. Alhamdulillah sebagian itu tertanggapi.
Ya kemudian ada masalah mereka belum dari dinas sosial belum mendapatkan kartu prakerja sejahtera dan Iya. sebagainya. Saya minta datanya, follow up ke dinas terkait, dinas sosial, apabila itu dinas sosial meng-cover semua. Artinya bahwa kita kadang-kadang harus melayani juga, kita tidak kaku. Kadang-kadang Iya. kita harus santai juga, tapi jangan terus santai terus. Iya. Nanti kapan kerjanya gitu. Kan kadang-kadang masyarakat itu justru dalam kondisi yang santai, Oh, rileks iya, ya, bisa lebih lebih terbuka ya betul sekali. menyampaikan Betul, seperti apa Mbak. ini. Betul, Mbak. Betul. Mhm. Saya dapat itu. Mhm. Akhirnya sampai mereka mau kerja, lowongan pekerjaan, Mhm. tanya, Bertanya juga? bertanya juga, Pak saya mau kerja, loker. Saya buka langsung sampaikan. Sekarang buka Instagram Makassar. Itu di Instagram Makassar situ ada setiap waktu itu ada informasi lowongan kerja. Jadi itu dilakukan ya. Jadi saya bersyukur itu dengan uang itu. Tapi ada yang mau bilang, "Oh, saya ini masih bujang belum merit mau kawin cari jodoh kan." Jangan itu. Jangan tanya ke Saya bukan saya. tanya jodoh. Oh iya, oke. Artinya bahwa, apa namanya, yang dibuat ini santai ya, Iya, tapi bermanfaat. bermanfaat. Bermanfaat untuk, masyarakat dan mungkin masyarakat memang butuh yang seperti itu Yang ya, tidak terlalu sulit. Kan ada 112 juga ya, Pak, ya? ya, Nah, ini kan kemudian bisa, menjadi tempat layanan publik juga ya, dari, masyarakat warga Kota Makassar. Ini bagaimana, untuk 112 ini Pak juga masih ya, masih. masih Itu layanan 112 itu terintegrasi langsung ke Kominfo. Itu 112 itu ada layanan aduan masyarakat yang tentunya poskonya atau kantornya itu di kantor balai kota di lantai 10. Dan 112 itu mereka langsung menelpon kan, yang iya, menelpon dengan kan gratis kan bebas pulsa. Menyampaikan ketika ada masalah-masalah. Nah itu yang terima itu adalah teman-teman di kantor di sana, iya, ada di sana yang menjaga. Tapi kadang-kadang kan masyarakat kadang-kadang itu sudah lebih senang itu mereka khususnya itu yang main. iya, Kadang-kadang melapor telepon tuh, Pak, palingan kebakaran lah yang iya, Pak sekarang kebakaran di sini ada orang sakit Kak. iya, Pasti kan begitu kan? mhm, Artinya memerlukan layanan cepat. iya, Tapi ketika layanan misalnya, Pak, air saya tidak mengalir Kak. Kadang-kadang itu kan lebih enak mereka, lebih iya. bebas mereka Lebih banyak WhatsApp. informasi yang bisa diberikan. Iya, Mhm, lewat WA mhm, dan keluhan lewat jari tangannya mhm, itu. Kan kecuali kalau layanan kebakaran nggak mungkin jari tangan, langsung telepon iya, kan, nah itu. betul. Tapi Mhm, di 112 menerima juga layanan-layanan tentang pengaduan yang sekarang kan lagi apa namanya, lagi musim 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 kering lah, musim iya, eee, kemarau ekstrim, kemarau iya, ekstrim ya, distribusi air di ya yang bawah kurang, air. iya, Kemarin mhm, ada saya live kemarin mhm, sampaikan, tapi karena terlalu banyak laporan, jadi saya bilang sabar dulu karena ini bertahap kita punya kemampuan itu, mhm, gitu Bu. mhm. Kita mengapresiasi nih Pak Irwan karena juga bisa, mengisi Ya, waktu lowong ya, iya, dengan kemudian, apa namanya, peduli dengan bagaimana iya, keluhan, apa yang ingin disampaikan oleh iya. masyarakat. Sehari itu biasanya berapa Pak keluhan yang masuk? Kalau saya live TikTok kan nggak tiap hari juga sih Oh, nanti. oke, Saya live TikTok itu menjelang menjelang saya istirahat. Jadi mhm, mainnya itu jam 11, setengah 12 sampai setelah jam istirahat, jam istirahat mhm, jam 1. mhm, Saya nggak mau di jam kerja, nanti iya. image-nya lagi berbeda. Lagi ini sudah TikTok-an lagi jam kerja kan. Iya, Tapi jadi jam jam istirahat jam 12 sampai jam 1 itu. mhm, Nah itu banyak aduh, saya kan kalau live TikTok itu pernah sekali tuh yang nonton itu views-nya sampai 34.000 mmm, live TikTok ya. iya, Pernah kemarin saya itu 4.400 yang iya, live itu 1 jam. mhm, Ada yang itu yang mengeluh itu aduh banyak banyak keluhan ya? dan rata-rata keluhan tersebut ya yang rasional lah Iya, dan aja yang lucu-lucu juga Mbak, mhm, yang lucu-lucunya itu kayak itu, "Pak saya ini butuh ini Pak, ada gaduda," kan nggak enak kan saya marah nanti istri saya kalau begitu. oke, iya, artinya begitulah, warna ya Iya, masyarakat kita, dan kita harus respect semua, betul, kita harus jawab dengan ini. betul, karena masyarakat sebenarnya butuh jawaban ya, ketika Jawaban. mereka menyampaikan Iya, keluhan, iya, menyampaikan informasi, harus quick respon ya, iya, respon yang betul, cepat yang, iya, dibutuhkan. Nah, kesulitan, Pak Irwan ketika, mendengarkan seperti apa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, adakah sampai hari ini mungkin apa kesulitan untuk ini kan ceritanya Pak mhm, Irwan memediasi ya, iya, menyampaikan ke betul. instansi terkait. Seperti apa, Pak?
Kesulitannya pastilah kadang-kadang ada kalau misalnya tapi teman-teman alhamdulillah saat ini teman-teman di SKPD, responnya bagus kalau saya sampaikan. Saya WA langsung saya forward aja, Pak Camat kalau saya forward, langsung dijawab, "Siap asisten," gitu. Iya. Sampaikan dari TikTok, sampaikan gitu aja. Kayak ini ada dari Instagram saya ber-WA juga masalah itu saya sampaikan, teruskan ke kecamatan, gitu aja. Tapi dijawab juga. Tapi saya juga tidak apa namanya, kesulitannya itu ya pasti di pelaksananya kadang-kadang kan, pasti agak membutuh waktu yang lama. Bukan mereka tidak mau respon, Iya. tapi karena banyaknya persoalan-persoalan jadi barangkali itu bukan slow respon, tidak, secepat dan itu memerlukan waktu 1, 2 hari barangkali. Iya. Kalau yang, dengan kapasitas masalah yang besar, gitu. Kalau masalah misalnya hanya KTP dan lain sebagainya, sampai saat ini itu terespon dengan baik, ya. Iya, kalau tidak salah kan, Dinas Dukcapil juga ini menjadi kewenangan Pak ya Iya. dari, asisten 3, Pak Irwan ini. Kalau Bapak melihat sendiri Pak, dengan keluhan-keluhan yang masuk, pertanyaan yang masuk dari masyarakat tentang itu, bagaimana pelayanan yang kemudian sudah diberikan oleh teman-teman Dukcapil, terutama untuk KTP, kartu keluarga, Ya. dan pengurusan, data kependudukan lainnya, Ya. dalam artian, layanan kepada masyarakat ini? Sebenarnya kalau asisten 3 tidak membawai Dukcapil. Ah. Saya bukan koordinasinya ke sana. Oh bukan? Dan tapi Iya. keluhannya masyarakat itu semua. Iya. Jadi saya harus menerima semua. Iya. Sebenarnya itu ya bukan asisten 3 tapi tidak masalah. Pada saat itu dia berkeluh, saya harus menyampaikan, forward ke Pak Kadisnya, semuanya dan alhamdulillah. Jadi bagi saya, pelayanan di Dukcapil sekarang itu sudah sangat bagus, bukan cukup sangat bagus, ya. Karena tidak lagi ada membludaknya orang menunggu di sana, saya lihat, saya sering ke sana ya, sering ke sana juga, tapi tidak membludak lagi. Artinya pelayanan masyarakat juga itu, saya belum terima keluhan-keluhan yang, begitu begitu berat ya, begitu, kalau ada keluhannya yang sudah rawan, saya pasti akan sampaikan. Jadi sebenarnya saya ini nanti saya takutnya juga bilang, "Kenapa ini Irwan Bangsawan ngambil semua?" Bukan karena kan kalau nggak dijawab nanti dibilangnya saya Iya, harus ada apa, respon ya. saya menganggap saya ini sebagai pemerintah, Layan pelayan masyarakat, masyarakat. betul, Bukan bidang saya terima juga. betul, Terserah mau di apa, tapi intinya saya berniat baik untuk itu, betul. gitu. Oke, eee, keluhan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat? Kemarin nggak ada itu pelayanan kesehatan, Kesehatan ya? nggak ada pelayanan kesehatan, nggak ada bilang begitu, nggak ada. Yang banyak bilang mau pindah pegawai. "Pak, saya dari ini yang dari lucu, saya dibilang, "Di mana pegawai dari mana?" "Saya pegawai dari Sorong, mau pindah ke Makassar." Saya bilang, "Aduh," saya bingungnya mau jawab apa. Makassar kan pegawainya lagi bejibun begini, lagi Iya. banyak begini, nggak bisa. Jadi banyak minta keluhan mau pindah-pindah saya. Kemudian masalah udah Pendidikan? pelayanan P3 PPK ini, Iya. ya masalah ada gajinya yang Mhm. terlambat, ada yang apa semua. Iya. Jadi sempat ada gitu saya sampaikan juga. Mhm. Bahkan sempat ada mengeluh, apa namanya, insentifnya Kandato, Iya. pelayanan itu. Iya. Mengeluh ke situ juga. Mmm. Nah, saya bagian respon menyampaikan di bagian yang terkait, Mhm. SKPD terkait, alhamdulillah 2, 3 hari itu cair. Bersyukurlah kita. Artinya masalah-masalah itu nggak usah sampai ke wali kota, Iya, betul. nggak sampai ke wali kota, cukup kita ajalah. Mhm. Kalau Pak Wali Kota, PJS Wali Kota yang memikirkan semua itu setengah mati ya. Betul. Itu kan masalah-masalah normatif Mhm. yang bisa diselesaikan internal kita. Mhm. Nah kita cuman kadang-kadang teman-teman kadang itu mau diingatkan aja. Iya. Kita ndak kita mengingatkan aja masalah itu, alhamdulillah. Terus dia dia udah cair, Mhm. terus dia bilang, "Bisa cair lebih cepat lagi Pak." Kan sudah cair komunikasi. Iyalah, Iya. tapi sudahlah itulah namanya masyarakat. Betul, itulah masyarakat ya, Iya, ketika, ya resikonya seperti itu, iya, menerima keluhan, kita iya, betul. menerima saja seperti apa kemudian Iya, yang diungkapkan iya, begitu. betul. Kalau masalah pendidikan? Pendidikan saya belum dapat, kemarin aja waktu Mhm. PPDB kemarin, tapi PPDB kan kemarin nggak Iya, terlalu ribet artinya kemarin, tetap tetap lancar ya lancar. bisa dikatakan. Jadi itu masalah itu tergantung dari Kondisi, kondisinya, suasananya? iya. Mmm. Kalau memang lagi rame-rame PPDB kemarin itu, tapi PPDB nggak terlalu banyak masuk kemarin. Mmm. Nggak, waktu musim-musim PPDB nggak terlalu banyak. Iya.
Nah, saya yakin, keluhan sepanjang masa ini mungkin tentang Anjal, Wah, Gepeng, ini paling ini yang banyak paling itu. banyak mungkin. Itu bisa minta jangan di apa namanya, di itu dari dinas sosial apa semua, "Gimana Pak Satpol PP turun?" Mhm, Aduh itu emang berat memang karena koordinasi, karena itu harus setiap hari dijaga. iya, mhm, Persoalannya itu kan anak-anak ditertibkan, dinas sosial udah turun, hari ini, besoknya hilang lagi, mhm, kan begitu. mhm, Jadi iya, memang kan harus begitu. lebih Jadi harus intens. setiap hari persoalannya, Kak, emangnya kita mau jaga ini terus saja? Iya, Kan nggak bisa. Jadi mhm, memang, caranya ya dan ini udah dilakukan dinas sosial, mereka teman-teman saya lihat, melihat mereka kan mereka sebenarnya orang bekerja, mhm, mestinya mereka sehat, mereka punya kemampuan, tapi mhm, saya nggak tahu kenapa dia mau kerja begitu, tapi ya perlu sosialisasi kan, iya. saya nggak begituan. Padahal juga di sisi lain, Iya, Disnaker juga sudah menyiapkan sudah, ya pelatihan-pelatihan kepada betul, anak-anak ini, kepada iya masyarakat yang memang, apa ya, ingin bekerja sebenarnya ya, iya, ingin betul mandiri. betul, Disnaker sekarang itu luar biasa, Mmm, di bawah kepemimpinan Ibu Nilma iya, ini luar mhm, biasa. Mereka sangat transparan sekarang mhm, dalam kondisinya bahwa ada beberapa yang kami laksanakan itu sudah ditingkatkan juga, yang kemarin kami ke Disnaker, mhm, tapi dia udah ditingkatkan, luar biasa, mhm, keren, sekarang Disnaker sudah keren. mhm, Saya juga keren juga di waktu dulu saya, tapi alhamdulillah. sekarang lebih keren lagi lah, Iya, saya akui itu. karena juga, mengikuti perkembangan zaman tentu saja Iya keluhannya meningkat semakin iya, banyak ya, betul, bervariasi. iya Oke, menuju kota dunia Sombere Smart iya City. Ini kan, artinya juga perlu, upaya yang lebih keras lagi dari iya pemerintah Kota Makassar untuk, apa namanya, ada inovasi mungkin yang dibuat lagi agar pelayanan publik ini kalau misalnya, awalnya ataupun biasanya sekian hari baru kemudian ada tindak lanjut. Ini sudah harus begitu ada keluhan yang disampaikan dari masyarakat ini sudah harus ada tindak lanjut. Seperti apa iya. kira-kira? Mhm, Jadi konsep kota dunia itu ya saya bilang tadi bahwa ketika konsep itu dilaksanakan seluruh, eee bidang-bidang area pelayanan seperti di kecamatan itu sudah mempunyai standarisasi yang sama. mhm, Konsepnya itu harus dilaksanakan semua, harus mhm, serentak sama. Nah, persoalannya sekarang kan kadang ada ya, mhm, kita selalu bilang oknum, ya bukanlah. mhm, Jadi ini harus jadi, kembali kepada kita semua, pemahaman teman-teman, teman bahwa tidak selamanya apa yang kita lakukan itu sempurna. mhm, Tapi kita harus berani berani terima kritisi, mhm. ya. Kadang-kadang yang menilai kita kan orang lain. Iya, Bukan kita, kalau kita melihat diri sendiri saya pasti paling hebat, iya, tapi ketika orang lain melihat kita kurang bagus pasti orang kritisi kita. Nah inilah yang perlu disampaikanlah mhm, teman-teman. mhm, Saya kadang-kadang mohon maaf berbicara SKP ini nggak enak juga akan bilang kebenaran saya, tapi iya, itulah kita harus siap terima kritisi lah. mhm, Kalau kita nggak mau dikritisi jangan menjadi pejabat, mhm, mhm, menjadi anu aja di sana yang duduk-duduk di jalanan terus. iya, Bisa, kita harus mhm, dikritik, mhm, apapun itu. iya, Semakin tinggi kita punya posisi, maka hempasan kritikan itu semakin banyak. Karena semakin banyak orang mengharapkan keinginan yang baik buat kita mhm, dan buat mereka, itu aja. mhm, mhm. Ya. Nah, upaya yang sudah dilakukan sampai hari ini seperti apa, dari pemerintah Kota Makassar untuk kemudian mempercepat, realisasi layanan publik yang disampaikan oleh masyarakat? Jadi setiap SKPD itu diperintahkan, oleh pimpinan Mhm, bahwa harus membuat, apa namanya, layanan pengaduan-pengaduan tentunya. iya, A aplikasi-aplikasi yang berbasis, mempermudah pelayanan, mhm, itu kan sekarang begitu juga. Orang kemarin dulu mendaftar ikut sosialisasi dulunya manual ke kantor Disnaker dulu, iya, sekarang cukup melalui aplikasinya itu. Nah itu yang sekarang kita lakukan. Jadi semakin terbuka. mhm, Bukan lagi, apa namanya, dulu kan bisa kita minta dari kecamatan dan kelurahan, mhm, nama-namanya orang, sekarang enggak, mhm, terbuka, terserah, yang penting mereka memenuhi syarat. mhm, Nah itu yang kita lakukan itu semua. Konsep-konsep itu dan aplikasi yang dibuat, iya, aplikasi kan memudahkan, mhm. gitu. Sosialisasi, Sosialisasi, edukasi ya ke edukasi ya, ya. masyarakat agar, Hmm. aplikasi yang sudah ada juga harus mereka tahu, Iya, ya. kan juga tidak semua orang punya kemampuan untuk membuka aplikasi, kadang orang Mhm, malas. mhm, Cari lowongan kerja aja kadang aduh, nanya ke kita, "Pak gimana tuh orang lowongan?" Padahal itu tiap hari ada di informasi lowongan kerja loh di Disnaker itu, mhm, tiap hari ada di-share sama mereka semua, tapi kadang-kadang kan mereka ndak apa ya, iya, ndak ngeh gitu artinya mereka apa ya,
masyarakat kita ini harusnya kau berjuang lah, Iya. berjuang punya punya apa ya, punya semangat lah Mhm. untuk mencari pekerjaan itu. Jangan hanya Anda nunggu mengharap, itu aja. Itu aja saya. Mhm. Oke. Ini kalau, dilihat semakin, apa namanya, semakin ke sini juga memang, mmm, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang masuk ini tetap harus cepat ya Iya, untuk harus kita cepat direspon. respon. Iya. Kalau melihat, teman-teman yang, sampai saat ini kemudian keluhan yang masuk itu, Pak Irwan dan, masih sedikit lambat untuk kemudian direspon, ini kira-kira kendalanya apa? Apakah koordinasi yang masih kurang? Eee, karena ada sebagian begini misalnya, melaporkan langsung ke Pak Irwan. Masyarakat itu lebih yakin ini pasti akan cepat Iya, terrealisasi nih karena langsung ya iya, ke Pak Asisten 3. iya. Itu ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau, melaporkan ke ini misalnya ke 112 taruhlah, ya mungkin lama ini karena harus begini. Tapi kalau langsung ke Pak Asisten pasti ini langsung bisa, terrealisasi apa yang kita keluhkan. Betul juga. Mhm, Dari image-nya begitu. iya image seperti Rata-rata itu ya. keluhan mereka, pasti begitu. Makanya masalah-masalah kecil pun Mhm, mereka, lempar ke kita. iya, Tapi kalau 112 sebenarnya itu punya protap. mhm, Protapnya mereka itu ketika masuk itu ada waktunya. mhm, Waktu itu harus diselesaikan berapa hari dan kemudian mhm, dinas SKPD terkait harus melaporkan kembali, mhm, begitu. Kalau saya, modelnya saya ketika saya live itu, pasti orang yang sudah ya, sudah mengeluh, terus saya tidak respon mhm, atau belum ada respon dari dia. Ketika live yang kedua yang saya pasti ngomong, "Pak, belum gitu kita yang saya ngomong dulu, cerita gini," pasti begitu toh. iya, Nah, jadi saya, jadi itu pernah terjadi. Padahal saya pikir sudah selesai, saya belum. "Bapak kita live-live sudah melapor setengah capek-capek yang kita tidak ada respon." Nah, itu menjadi perhatian saya. Jadi saya menyampaikan teman-teman di SKPD itu dengan, "Tolong tolong tolong quick bantu respon. quick respon." Mhm, Sebegitu, quick respon. mhm, Alhamdulillah sampai saat ini masih normal. Barangkali karena niat yang tulus ya, iya, tidak ada karena lillahi ta'ala ya. iya, mhm, Asik. mhm. Artinya kalau, Pak Irwan sendiri melihat sampai hari ini bahwa memang teman-teman sudah berupaya keras, Pak, ya, Iya teman-teman untuk SKPD, kemudian iya bisa, ini. betul. Nah, ini kan harus harus, melihat juga nih, Pak, ada kadang-kadang keluhan yang sebenarnya harus disampaikan oleh masyarakat, tapi tidak punya kemampuan untuk menyampaikan. Iya, Entah mereka kemudian tidak bisa, apa namanya, dia tidak, tahu teknologi misalnya. iya Artinya juga perlu upaya untuk kemudian, eee, pemerintah, dalam hal ini mungkin, pihak kelurahan untuk datang ke masyarakat melihat langsung seperti apa kemudian kondisi betul, masyarakatnya. iya. Ini seperti apa kalau kemudian, cara seperti ini ketika, harus kita yang mengunjungi masyarakat untuk masyarakat menyampaikan ke kita karena mereka tidak bisa menyampaikan langsung. Iya, jadi ini kewajiban lurah dan camat ya untuk langsung ada namanya kita dulu program Sentuh Hati. Iya, Program Sentuh itu ada program pemerintah Kota Makassar di kelurahan mhm, yang setiap beberapa hari seminggu sekali ya, seminggu 5 kali, seminggu 3 kali ya, dia harus turun ke masyarakat untuk dengar keluhan, mhm, keluhan-keluhannya mereka, keluhannya begini, keluhannya dia harus itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang masyarakat kalau dilihat itu pakaian dinas semua, takut juga bilang, "Nah ini semua lapor, nah ini yang bermasalah, mhm, bagaimana?" Nah, iya, jadi memang sebenarnya begini, kalau saya punya prinsip pikiran begini, ketika masyarakat itu merasa sudah terbebani dengan persoalannya, mereka akan mencari jalan keluarnya sendiri. mhm, Kata jalan keluar itu artinya, "Aduh setengah nggak bisa Mbak ini, hadapi ini persoalan ini." mhm, Dia pasti akan cari, misalnya lewat orang lah, lewat RT dan RW-nya lah mhm, sebagainya. Jadi yang intinya harus kita membuka keran komunikasi. mmm, Pemerintah itu harus fleksibel. Pemerintah jangan hanya bilang mengayomi saja, tapi buktinya nggak nggak ada. ada, Iya, tidak berani berkomunikasi. mhm, Kadang berkomunikasi ya, kadang seperti saya punya Instagram, Facebook dan gua kan terbuka semua kolom komentar santai aja. mhm, TikTok saya buka kolom komentarnya. Kenapa? Kita terbuka aja. mhm, Karena jangan kita terlalu kaku lah. Ayo kita terbuka karena mereka masyarakat itu ada satu masyarakat yang saya jawab di situ langsung dia senang. "Ah, alhamdulillah Pak Asisten, mmm. saya dijawab." Oh, senang. Itu belum saya laksanakan loh. Iya, baru direspon Baru saja respon sudah sudah begitu, senang sekali, betul. bangga sekali, bahagia sekali. Jadi saya juga sebagai manusia biasa
saya juga merasa senang, Mhm, dihargai. Akhirnya tergetuk hati saya untuk respon cepat. mhm, Gitu. Saya sih main pergi perasaan aja, Ibu, udah. betul betul. Dengan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat warga Kota Makassar, Ya, Pak Irwan sendiri melihat, masyarakat kita ini seperti apa sih kondisinya saat ini? masyarakat Kota Makassar itu pintar-pintar semua, cerdas semua. Iya, Cerdas semua, apalagi semangat-semangat iya, semua apalagi ya? Mhm, netizen-netizen. mhm, Jadi ada masyarakat yang memang, eee, perlu pelayanan yang memang ketika itu mereka tidak tahu mau mengeluh kemana, iya, presentasi itu sedikit. Ada memang masyarakat yang mau tes-tes pemerintahnya karena mhm, memang iya, nah, ada memang masyarakat yang memang mau cari momentumnya. Tidak ada ganis saya kira netizen ya, iya, netizen, karena saya itu bicara netizen. iya, Masyarakat memang yang mau mencari memang, mau pokoknya tidak lari ke sana ke sini, ini dihantam, lari ke sini sana, ini dihantam. iya, Tapi setiap setiap saya di live TikTok itu ada yang serang saya, "Ini Pak, ini semua." Pasti ketika sudah ada berlebihan, saya tidak tahu ada buzzer-buzzer saya juga yang mhm, ikut, ikut bukan buzzer membantu. atau apa sih, nggak tahu lah. Itu membantu, "Enggak tahu Pak, ini bukan anu itu begini." Iya, Jadi saya enggak perlu jawab. Intinya masyarakat kita pintar-pintar lah sebenarnya, mhm, cerdas. Dan mereka perlu perhatian, mmm, perhatian. mhm, Jadi kita berharap teman-teman di kelurahan, di kecamatan di Kota Makassar ini, berikan perhatian sama mereka. Saya iya, yakin ketika kita berikan perhatian, dia punya hak diberikan, pasti mereka akan tenang, mhm, pasti mereka akan, mengikuti apa maunya kita, mhm. gitu. Satu bentuk perhatian itu adalah merespon ya, ketika Merespon, keluhannya ya, ada, meskipun mungkin seperti yang Pak Irwan katakan tadi, ini belum belum terrealisasi, tapi sudah ya, merespon respon. bagaimana keluhan mereka, ini mereka sudah Wes, sangat luar biasa senang ya. saya itu saya bilang DM, saya jawab DM-nya saja, Mhm, senang sekali. mhm. Dan saya bilang, "Alhamdulillah kalau begitu." Saya bilang, "Oh iya, makasih ya." Saya anu, tapi saya tiba-tiba jadi muncul tanggung jawab saya. Aduh, beban saya kalau tidak laksanakan ini. Kan sebagai sebagai mediator ya, Iya, menyampaikan hanya, menyampaikan. Pak Irwan bukan mengeksekusi, Iya, tapi bukan memediasi saya saja ke mediasi. instansi terkait. Jadi Nah, kadang-kadang itu Bu Ida jadi melebihi kewenangan saya. Tapi saya bismillah aja, iya. tapi Niat alhamdulillah. baik ya. Iya, iya, Ini juga membantu bagaimana ya, apa salahnya membantu iya, masyarakat kita, apalagi kalau kita sudah melihat bahwa mungkin ada banyak hal yang mereka ingin sampaikan, iya, hanya tidak tahu harus kemana. harus Apalagi kemana. ketika yang disampaikan ini ke Pak Asisten 3, ya Iya, image mereka, wah pastilah ini pasti ya ini sudah pokoknya pasti terrealisasi. Saya bilang, "Padahal saya ini bukan jagonya, saya bukan eksekutornya." Tapi sudahlah, iya, saya pikir saya bersyukur mereka masih menghargai kita, betul. mempercayai kita. Mhm. Karena memang harus kita sadar bahwa Iya, kita ini adalah pelayan ya bagi iya, para mereka. Mengajak, pendengar, penonton kita, Pak Irwan untuk ketika ada keluhan layanan publiknya menyampaikan ke Pak Irwan, gimana nih, boleh? ya, nanti semakin banyak lagi nanti. Akan semakin Jadi banyak. begini, Heeh, pada masyarakat dan para pendengar semua, iya, saya Irwan Bangsawan kalau mau ya mendengar keluar sebenarnya di kecamatan, di dan di kelurahan. mhm. Tapi kalau seneng-seneng saya promosi ya, follow, TikTok Irwan Bangsawan. Nggak boleh ya? Nanti ini semakin banyak nih Nanti follower-nya. followers semakin banyak nantinya. Jadi artinya mereka ikut aja Iya, live saya. mhm, Tapi live saya nggak sering kok, iya, nggak sering. Yang penting sesekali. nggak promosi anu, tok-tok aja sebenarnya. Iya, justru karena sesekali begitu ada lagi jadi rindu ya, Dia rindu. karena sudah sekian Kayak lamanya. kemarin itu Hmm. 40 menit itu tuh 4.400 orang. Oh ya, Dan banyak yang kirim gift loh, banyak begitu. Responnya juga lah. oke. Ini obrolan santai ya siang Iya. ini. Oke. Pak Irwan, closing statement apa yang mau disampaikan Pak? Terutama juga berkaitan dengan pelayanan publik ini yang harus ditingkatkan untuk, Kota Iya. Makassar. Bahwa pemerintah Kota Makassar sudah mendesain beberapa program kerja yang tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan, apa namanya, layanan yang transparan kepada masyarakatnya. Mmm, iya, Tapi tentunya hal itu belum sempurna iya, untuk masyarakat ya. mhm, Tapi kami selalu berusaha untuk memperbaiki itu dengan bagaimana menerima keluhan masyarakat. iya, Pemerintah itu harus selalu menerima keluhan masyarakat. Itu fungsi pemerintah dan itu tugas kita. mhm, Dan kita juga harus menjaga diri kita, membentengi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. mhm, Oleh sebab itu saya berharap antara pemerintah dan masyarakat harus combine iya, ya, pemerintahnya menjaga diri dan siap untuk menjadi, apa namanya, yang memberikan, apa namanya, perhatian masyarakatnya. Masyarakatnya selalu mendukung pemerintah. mhm. Kalau itu terjadi, itu luar biasa.
Ya. Infrastruktur yang baik, Iya. tentu Kota Makassar ini ya menjadi kota yang kita impikan ya Pak ya, ke Iya. depannya kota dunia, Sombere dan Smart City. Satu juga kita harus edukasi nih Pak Irwan, Ya. bahwa jangan sampai lupa 112 ya, ini Ya. sebenarnya paling gampang Ya. diingat 112 112. gratis ketika Anda Betul, telepon betul. dan sampaikan keluhan, aduan layanan publik di Ya. situ. Teman-teman juga yang menerima langsung mediasikan ke Ya. instansi terkait begitu Pak Betul. ya. Oke, dan jangan lupa 112, layanan 112. Baik, terima kasih Pak Irwan sudah Ya, hadir kasih. siang ini, sudah menyisihkan sedikit waktunya datang Ya. ke studio Radio Gama FM. Nanti ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan boleh Ya, kembali lagi siap. kita komunikasi di sini dan Ya. tentu saja ini ujung-ujungnya adalah memang untuk kepentingan masyarakat. Ya. Baik, terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan kami, juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri dan Pak Irwan Bangsawan mohon diri. Selamat siang, sampai jumpa. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik.